Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridho Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini insya Allah saya akan men-share sebuah faidah tentang cara mengerjakan salat sunnat Lailatul Qadar, lengkap dengan doanya. Juga insya Allah saya akan sampaikan tentang kapan adanya Lailatul Qadar itu. Dalam men-share video ini saya mengambil sumber dari kitab Khazinatul Asrar yang disusun oleh Sayyidi Muhammad Hakim Nazili, ada di halaman 38. Yang kedua dari kitab I'anatul Talibin Syarah Fathul Mu'in di juz kedua halaman 257. Dan dari kitab Syarah Sahih Muslim juz 4 halaman 314. Sengaja saya menyampaikan sumber kitabnya supaya sahabat yang mau mengamalkan faidah ini lebih yakin ketika mengamalkannya. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, tentang mengagungkan Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar sebetulnya tidak hanya dilakukan dengan sholat sunat saja, tetapi bisa juga dengan memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak membaca zikir, atau kita melakukan sholat hajat, sholat tahajud, dan lain sebagainya. Tetapi ada satu sholat sunnah yang dinamakan sholat sunat Lailatul Qadar. Untuk itu, insya Allah saya akan menyampaikan cara mengerjakannya. Keterangan tentang sholat sunnat Lailatul Qadar ini saya baca di kitab Khazinatul Asrar halaman 38. Mangga sahabat-sahabat simak hadis yang akan saya baca. Insya Allah nanti setelah selesai membaca hadisnya, saya akan terangkan dengan singkat cara mengamalkan sholat ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis ini disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapat dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah bersabda, "Man shalla fi Lailatul Qadri," siapa orang yang melakukan salat sunnat di malam Lailatul Qadar, rakaataini, sebanyak 2 rakaat, yaqra'u, hale maca si jalmi, fi kulli rakaatin, di setiap rakaat, bi Fatihatil Kitabi marratan, dengan suratul Fatihah 1 kali, wal Ikhlas sab'a marratin, dan surat Ikhlas atau surat Kulhu sebanyak 7 kali. Faidha salama, maka di mana-mana uluk salam ya si jalmi, andaikan sudah selesai salat, sudah membaca salam, yaqulu, hendaknya orang tersebut membaca astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya ulangi, astaghfirullah wa atubu ilaih sab'ina marratan, sebanyak 70 kali. Maka faidahnya, sabda Rasulullah, fala yaqumu min maqamihi, tidaklah orang tersebut bangkit dari tempat dia salat, bangkit dari tempat dia duduk, hatta yaghfirallahu lahu, kecuali dosa orang tersebut akan diampuni oleh Allah, bahkan wali abawaihi, dan kedua orang tua orang tersebut, dan kedua orang tua orang tersebut pun sama, dosanya akan diampuni oleh Allah. Juga ada kelanjutan dari hadis ini, selain Allah akan mengampuni dosa orang tersebut, dosa ibu bapaknya juga,
Bahkan Allah akan membangunkan gedung-gedung di surga untuk orang tadi, dan Allah akan perlihatkan keindahan gedung di surga tersebut tatkala orang tadi sakaratil maut. Jadi ketika dia mau keluar ruhnya, mau wafat, sebelum dia wafat, Allah akan perlihatkan matanya akan keindahan surganya Allah, sehingga sakitnya sakaratil maut tidak akan dia rasakan. Itu keagungan melakukan salat sunat Lailatul Qadar. Saya simpulkan, jadi cara mengerjakannya, kita lakukan salat sunat 2 rakaat. Untuk niatnya begini, usolli sunnata Lailatul Qadri raka'ataini lillahi ta'ala. Saya ulangi, usolli sunnata Lailatul Qadri raka'ataini lillahi ta'ala. Aku niat melakukan salat sunat Lailatul Qadar 2 rakaat ikhlas karena Allah. Kemudian kita membaca takbir Allahu Akbar. Ketika kita baca Allahu Akbar, dalam hati kita berniat, aku niat melakukan salat sunat Lailatul Qadar 2 rakaat ikhlas karena Allah. Setelah kita membaca Allahu Akbar, takbiratul ihram, kita baca mangga doa iftitah, bagus dibaca, tapi tidak apa-apa, itu hukumnya sunnah hayah. Lalu kita membaca suratul Fatihah 1 kali, dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, baca 1 kali. Setelah itu lalu kita membaca suratul Ikhlas, surah Kulhu sebanyak 7 kali. Jadi yang dibacanya di rakaat pertama dan rakaat kedua sama, Fatihah 1 kali, Kulhu sebanyak 7 kali. Nah, setelah kita mendapat 2 rakaat, lalu kita melakukan tahiyat dan kita salam, mengakhiri salat sunat kita. Setelah salam kita baca istighfar ini, astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya ulangi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfiru, aku mohon ampunan Allah kepada Allah, wa atubu, dan bertobat aku ilahi kepada Allah. Itu artinya baca sebanyak 70 kali. Nah, maka faidahnya, sabda Rasulullah, orang tersebut tidaklah bangkit dari tempat duduknya kecuali dosa-dosanya diampuni oleh Allah, juga dosa-dosa ibu bapaknya. Dan Allah akan bangunkan gedung-gedung mewah di surga, sehingga dia akan bisa melihatnya nanti ketika dia sakaratil maut. Itu faidahnya. Nah, ada baiknya setelah kita membaca astagfirullah wa atubu ilaih, ada 1 doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah. Diterangkan di dalam kitab Durratun Nasihin, Dewi Aisyah berkata kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, law wafaqtu lailatal qadri fama aqul." Ya Rasulullah, andaikan aku bertepatan bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa yang mesti aku baca? Sabda Rasul, quli, bacalah olehmu, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Saya ulangi, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau itu zat yang maha mengampuni dan yang maha mulia. Engkau mencintai mengampuni, maka ampunilah aku. Itu arti daripada doa malam Lailatul Qadar. Sahabat YouTube yang saya hormati, setelah kita tahu cara mengerjakan salat sunat Lailatul Qadar, sangat bagus sekali bila kita mengetahui kapan itu adanya Lailatul Qadar. Insya Allah di video ini akan saya sampaikan keterangan tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar. Saya ngambil sumber dari kitab I'anatul Talibin Syarah Fathul Mu'in. Tetapi sebelum saya menyampaikan tentang kapan waktunya Lailatul Qadar, terlebih dahulu saya menghaturkan terima kasih kepada para sahabat yang telah menonton channel Majmu'atul Fawaid. Semoga semuanya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada para donatur yang telah berinfak di Pondok Pesantren Darussalam, di pembangunan Masjid Pesantren Darussalam, saya mewakili sahabat santri menghaturkan jazakumullah ahsanal jaza fid dunya wal akhirah.
Semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya balasan dunia akhirat. Alhamdulillah, pembangunan terus berjalan. Walaupun sekarang bulan puasa terus berjalan, dan para pekerja berjanji tetap akan melakukan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah pembangunan Masjid Pondok Pesantren Darussalam terus berjalan. Sekarang sedang masuk ke tahap perapihan di bagian atas. Mohon doa dari para sahabat, semoga masjid ini cepat selesai dengan pertolongan Allah dan menjadi masjid yang barokah manfaat dunia akhirat. Untuk para donatur, saya mewakili para santri pesantren mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atau iring doa jazakumullah ahsana jaza fid dunya wal akhirah. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya balasan dunia akhirat. Insya Allah masjid ini akan menjadi salah satu ladang amal untuk para donatur yang panjang mengalir ila yaumil qiyamah. Mungkin nanti di masjid ini ada orang yang baca Al-Quran, ada orang yang melakukan sholat, ada yang i'tikaf, maka insya Allah pahalanya akan mengalir pula kepada orang-orang yang ikut menyumbang, ikut membantu pembangunan Masjid Pesantren Darussalam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah desain masjid yang akan dibangun dengan ukuran lebar 15 meter dan panjang 27,5 meter. Desain masjid ini diambil dari channel YouTube-nya Mas Nanang Purniawan dan sudah mendapat izin dari beliau untuk diupload di channel YouTube saya. Perkiraan dana yang dibutuhkan untuk membangun masjid seperti ini sekitar 1,2 miliar sampai 1,5 miliar, lengkap dengan WC dan taman di sekitarnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man bana masjidan fid dunya, banallahu lahu baitan fil jannah." Artinya, siapa orang yang membangun masjid di dunia ini dengan penuh keikhlasan, pastinya mungkin maksudnya menyumbangkan tenaga, menyumbangkan pikiran, dan menyumbangkan harta dalam membangun sebuah masjid, maka pahalanya dari Allah, banallahu lahu baitan fil jannah. Sabda Rasul, Allah akan membangunkan gedung, membangunkan mahligai di surganya untuk orang tersebut. Semoga para sahabat YouTube yang sudah ikut mendoakan, ikut menyumbang dengan penuh keikhlasan, mendapat balasan dari Allah berupa gedung di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, saya dan para santri hanya bisa membalas kebaikan para sahabat lewat doa yang dipanjatkan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, mohon maaf video yang sedang sahabat tonton dijeda dulu. Kebetulan ada sahabat-sahabat santri di pesantren Salafiyah Darussalam, santri putra, ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan doa kepada para sahabat-sahabat YouTube yang telah mendukung channel Majmu'atul Fawaid, juga kepada sahabat-sahabat YouTube yang sudah berinfak untuk pembangunan Pondok Pesantren Darussalam. Semoga kebaikan para sahabat sekalian mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa dari para sahabat santri di sini dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami santri putra Pondok Pesantren Darussalam mengaturkan terima kasih kepada sahabat-sahabat YouTube yang telah mendukung channel Majmu'atul Fawaid. Semoga semuanya bertambah keberkahan dan kemuliaan dunia akhirat. Juga kepada para donatur yang sudah menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan dan pengembangan pesantren Darussalam, kami mengaturkan terima kasih dari doa jazakumullah khairan jazaa di dunia wal akhirah.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat YouTube yang saya hormati, tentang waktunya Lailatul Qadar diterangkan di dalam kitab I'anatul Talibin halaman 257. Hiya munhasiratun indana fil ashril awakhir min Ramadan. Artinya, menurut mazhab Imam Syafi'i, adanya Lailatul Qadar itu adalah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Cuma tepatnya itu dirahasiakan oleh Allah. Hikmahnya supaya kita bersungguh-sungguh di malam akhir Ramadan itu dengan memperbanyak i'tikaf, memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa'arjaha autaruhu, dan sangat diharapkan sekali adanya Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil puluhan terakhir, berarti malam 21, 23, 25, 27 dan 29 di bulan Ramadan. Wa arja autarihi Lailatul Hadi awis salisi wal ishrin, terutama sekali malam 21 dan malam 23 bulan Ramadan. Itu tentang waktu Lailatul Qadar menurut madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Ada satu hadis yang sangat mendukung tentang Lailatul Qadar itu adanya di 10 akhir Ramadan. Diterangkan di dalam Syarah Sahih Muslim juz 4 halaman 314. An Ibni Umar, hadis ini disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Agung Muhammad SAW, sabda Rasulullah, man kana multamisaha falyaltamisha fil ashril awakhir. Artinya, siapa orang yang mencari malam Lailatul Qadar, siapa orang yang mencari Lailatul Qadar, falyaltamisha, maka hendaknya orang tersebut mencari fil ashril awakhir, di 10 akhir bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah kalau datang 10 akhir Ramadan, beliau baginda Rasul selalu suka melebihkan ibadah-ibadah, suka banyak i'tikaf di masjid. Raja'a musadafati Lailatul Qadri, karena mengharapkan akan mendapat Lailatul Qadar. Sahabat YouTube yang saya hormati, video kali ini saya cukupkan sekian. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Bila ada kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan kepada kita hidayah dan taufik. Semoga pula kita bisa beribadah di Lailatul Qadar dan mendapat keagungan Lailatul Qadar. Dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Ibadah di Lailatul Qadar itu pahalanya melebihi ibadah di 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum salam, kalau sahabat ingin lebih tahu tentang pendapat ulama yang lain tentang adanya Lailatul Qadar, tentang keagungan Lailatul Qadar, bisa dilihat di video saya yang ke-65. Cara mencarinya ketik Majmu'atul Fawaid spasi 65. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.